Halo semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari tim KKN Sinar Petang akan menjelaskan tentang langkah-langkah sukses branding untuk UMKM. Namun sebelum kita ke pembahasan intinya, ada baiknya kita mengetahui dulu nih, apa saja yang akan kita bahas ke depannya. Yaitu ada apa itu branding, bagaimana strategi branding yang benar, apa fungsi dan tujuan branding, mengapa branding itu penting, aspek apa saja yang ada di dalam branding, bagaimanakah langkah branding yang benar, bagaimanakah cara branding melalui media sosial, dan yang terakhir adalah tips dan trik branding yang efektif. Sebelum memahami arti branding, Anda perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu merek atau brand. Menurut American Marketing Association, merek adalah nama, istilah, desain, simbol, atau karakteristik lainnya dari sebuah produk atau jasa yang membedakan dari yang lain. Sedangkan branding adalah kegiatan komunikasi, memperkuat, mempertahankan sebuah brand dalam rangka memberikan perspektif kepada orang lain yang melihatnya. Selanjutnya adalah merek atau brand sendiri memiliki 6 tingkat pengertian. Yang pertama adalah atribut, yaitu merek dapat mencantumkan atribut-atribut tertentu sebagai identitas dan karakteristik perusahaan. Yang kedua adalah manfaat, yaitu suatu merek lebih dari serangkaian beberapa atribut. Atribut diperlukan untuk diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan atau emosional. Yang ketiga adalah nilai, yaitu merek juga harus mampu menunjukkan nilai produsen. Lalu ada budaya, yaitu merek dapat dikatakan sebagai perwakilan dari budaya tertentu. Lalu ada kepribadian, yaitu merek juga harus mampu menunjukkan kepribadian tertentu dari identitas perseorangan maupun kelompok. Dan yang terakhir adalah pemakai. Merek mampu menunjukkan tipe dari konsumen atau pengguna produk maupun jasa tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi dari branding. Yang pertama adalah perluasan lini atau line extensions, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperluas target pasar yang mereka jadikan sasaran dan membuat merek tersebut mudah diingat di benak para pelanggan. Yang kedua adalah perluasan merek atau brand extensions, yaitu dilakukan dengan memanfaatkan merek yang sudah lama dikenal banyak orang untuk mengeluarkan produk baru guna menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Yang ketiga adalah strategi multi-merek, yaitu menggunakan tambahan merek untuk kategori produk yang sama, dan strategi ini dapat dilakukan untuk para pengusaha untuk menarik minat dan daya beli konsumen serta menggait pembelian agar lebih luas. Yang keempat adalah meluncurkan merek baru. Jika sebuah perusahaan meluncurkan sebuah produk dalam kategori baru, namun tidak memungkinkan untuk menggunakan merek yang sudah ada. Yang kelima adalah merek bersama atau co-brand, di mana kegiatan ini merupakan langkah strategis dengan menggabungkan 2 atau lebih merek yang sudah cukup dikenal di dalam kegiatan yang perusahaan tawarkan. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa branding merupakan segala usaha untuk menciptakan sebuah brand atau merek. Dengan kata lain, proses menentukan misi, visi, serta logo dapat dikategorikan sebagai branding. Nah, berikutnya kami ingin memberitahu ini kenapa sih branding itu penting bagi perusahaan, utamanya UMKM. Pertama, agar semakin lebih mudah dikenal oleh masyarakat, terutama masyarakat luas yang ingin membeli produk-produk dari perusahaan atau UMKM. Yang kedua adalah memberikan identitas yang berbeda dari perusahaan lain. Ya, unik dan berbeda dari yang lain itu adalah nilai utama dari sebuah proses branding. Kemudian, ada alternatif media promosi. Mengapa? Karena branding yang sudah dibentuk dan menguat akan membuat perusahaan mendapatkan media promosi yang lebih maksimal, lebih daripada mengiklanan metode biasa. Di dalam proses branding, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yakni yang pertama adalah brand promise. Brand promise adalah apa yang dijanjikan kepada konsumen saat berinteraksi kepada pelaku UMKM dan perasaan yang akan mereka miliki dalam hubungan yang dijalani. Tujuan dari aspek ini adalah kepercayaan konsumen terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kedua adalah brand elements. Brand elements adalah komponen berwujud maupun tidak yang bekerja sama untuk mengkomunikasikan aspek merek Anda dengan jelas dan konsisten. Yang ketiga adalah brand persona. Nah, brand persona ini adalah kumpulan ciri kepribadian, sikap, dan nilai yang ditampilkan oleh merek secara teratur untuk membantu menghubungkan dengan segmen tertentu. Nah, persona ini dapat bisa berubah menjadi orang, menjadi karakter, atau maskot, ataupun hal-hal lainnya. Nah, yang keempat
adalah brand perceptions. Brand perception ini menggabungkan banyak bidang yang menyentuh interaksi pelanggan merek. Nah, brand persona adalah tongkat pengukur tingkat atas dari kehadiran visual, niat baik, dan karakter emosional produk. Semua ini dapat berperan dalam kesuksesan produk. Yang terakhir adalah brand expectation atau ekspektasi merek. Ekspektasi merek didasarkan pada sebuah janji atau sebuah ekspektasi yang ditawarkan oleh sebuah brand atau merek. Nah, janji merek ini memungkinkan konsumen untuk mengembangkan harapan terhadap sebuah brand. Ketika seseorang membeli sebuah produk atau jasa yang ditawarkan oleh brand tersebut, maka mereka mengharapkan brand tersebut akan memenuhi kebutuhan atau ekspektasi tertentu. Nah, setelah itu, apa saja sih langkah-langkah dalam melakukan branding sebuah produk atau usaha? Nah, yang pertama, kita perlu melakukan riset terhadap brand apa yang kita ingin buat, kita ingin berikan. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa proses branding kita itu berbeda dan memiliki diferensiasi daripada usaha lainnya. Nah, setelah kita menemukan sebuah titik pembedanya, baru kita membangun sebuah identitas brand. Nah, baru dari sini kita dapat membangun brand tersebut. Ya, kemudian setelah semuanya jadi, bagaimana cara mempertahankannya agar tetap konsisten? Nah, kita harus memperlakukan konsumen sebagai sebuah aset perusahaan untuk tetap menjaga ekuitas dari brand itu sendiri. Saat ini, dengan media sosial, proses branding sebuah produk akan menjadi sangat mudah dan sangat efektif apabila kita dapat mengutilisasinya dengan baik. Nah, bagaimana sih caranya kita melakukan branding melalui media sosial dengan hasil yang sempurna dan optimal? Yang pertama, kita perlu melakukan riset. Yang kedua, kita harus mencari tahu nih, kita mau melakukan branding melalui media sosial apa ya? Melalui Instagram, melalui Facebook, atau melalui YouTube? Nah, Anda harus tahu bagaimana dan kelebihan kekurangannya dari setiap media sosial tersebut. Yang ketiga, seperti proses branding lainnya, diferensiasi produk merupakan kunci keberhasilan dari branding. Baru setelah itu kita membuat identitas produk melalui media sosial tersebut. Bisa melalui video atau bisa melalui foto. Dan kita juga harus memperhatikan media sosialnya tersebut. Yang kelima, nah baru kita membangun dan memperkenalkan produk. Hal ini dapat bertahan apabila kita melakukannya secara konsisten. Kita tidak boleh melewatkan jadwal postingan tertentu untuk sebuah produk. Kita harus terus melakukan promosi kepada konsumen, kepada masyarakat, agar kita dapat membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Nah, setelah kita mengetahui nih cara-caranya untuk melakukan sebuah proses branding yang efektif, berikut adalah tips dan trik bagaimana sebuah proses branding dapat menjadi efektif bagi produk dan usaha. Yang pertama, kita harus menentukan target audience. Kemudian yang kedua, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita harus menentukan fokus dan karakteristik dari brand. Yang ketiga, kita harus menentukan nama brand. Kalau bisa diusahakan untuk catchy ya namanya. Yang keempat adalah menentukan slogan brand agar menjadi unik. Yang kelima adalah menentukan penampilan dan gaya brand, entah di media sosialnya atau dari packaging produk. Nah, yang terakhir, kita harus mendesain logo yang super duper catchy, menarik, dan unik agar dapat menarik perhatian dari konsumen. Nah, kurang lebih begitu pemaparan dari kami mengenai branding untuk perusahaan dan produk. Bagaimana? Menarik bukan? Yuk kita melakukan branding untuk usaha kita agar semakin menarik daya tarik dari konsumen. Sekian dari kami akhiri dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dah.